Ya udah siap belum nih? Ayo udah. Ayo. Hai. Aduh. Let's go. Ya wes. 3, Tapi gimana sih 2. mulainya? Si anjing. Lupa anjir. Ditulis anjing. Hai semua, gue Juju. Gue Anto. Gua Eja. Selamat datang di podcast Double Take. Podcast yang membahas sebuah cerita dari dua sisi. Mantap. Double tap nih, seperti biasa nih. Hmm. Filosofinya apa nih? Setiap episode ganti-ganti nih. Coba. Ju, silakan. Soalnya dinamis. Kita tuh mengikuti zaman gitu kan. Galau ya? Dinamis bukan galau. Dinamis. Oh iya, benar-benar. Jadi mengikuti keadaan gitu. Oke. Nah, perkara tadi filosofi double tap ya. Sebetulnya kan double tap itu kan dari dua kata itu double sama tap. Yang benar-benar penting itu apa? Double nih kan? Ya nggak? Kenapa gitu? Soalnya double itu tuh suatu hal yang penting bagi kehidupan kita. Contoh nih. Iya. Contoh, double berarti kan ada dua kan, double kan. Mata ada dua kan. Telinga ada dua. Hidung ada dua juga kan, lubang hidung kan. Lubangnya lah ya. Tangan ada dua. Apalagi tuh udah turun. Oh, itu lanjut. Kaki ada dua. Gitu. Kok langsung skip ke kaki? Emang apalagi ada dua? Oh iya, punya gua 3 deh. Oh. Waduh. Nah terus Ju. Itu karena tadi dua tadi, kecuali lu ya aja ya, lu kan 3, gua nggak tahu dah. Itu berarti menandakan sebuah keseimbangan. Nah, harapan gue itu potensi itu bisa menjaga keseimbangan di sosialita kita. Wede. Mantap. Menjaga keseimbangan, keadilan, kemakmuran, kesejahteraan dan kebahagiaan semua masyarakat. Keren sih, walaupun nggak nyambung keren. Gue suka. Juju 2024 nih kayaknya. Wih, merdeka. Tapi lu nggak bisa aja, mohon maaf lu 3 soalnya nggak imbang lu. Iya, lu nggak imbang aja. Kalau lu beda sendiri. Nggak, yang tengah itu justru nyimbangin. Oh gitu. Kayak tripod gitu ya. Tripod. Jadi gue triple tape berarti. Udah tawa mulu. Mau bahas apa nih Ju hari ini Ju? Bahas apa ya? Kemarin kan kita bahas banyak artis tuh. Yang episode sebelumnya nih. Yang buat dengerin kalau belum tahu nih. Kemarin kita bahas beberapa artis gitu kan. Beberapa artis sih. Musik-musik kita sukai itu mention beberapa artis. Nah kemarin gue tuh baca artikel. Dulu tuh kan kita sering kayak di MTV tuh kayak Brit War atau Battle of Britpop gitu. Nah kemarin gue baca artikel itu. Gitu. Tapi sebelum kita bahas itu nih, ini kan kita bahas tentang British tuh. Lo ada nggak sih band Britpop atau Brit rock favorit lo gitu? Gua tuh awalnya Beatles pasti. Yang paling tua lah. Beatles mah dewa. Iya, Brit dong. British. Kayak British tuh gua Beatles, terus gua jujur yang gua dekat tuh Muse. Iya, Muse gue lupa gue aja Muse. Ya, terus. Radiohead juga ya. Radiohead itu British ya? Iya, Radiohead. Iya, Radiohead. Habis itu terakhir sih gue yang terakhir nih yang paling gue masih ngikutin tuh Coldplay lah. Oh, Coldplay. Tapi ada in between banyak lah. Yang British tuh lagunya unik menurut gue. Bandnya juga gayanya beda lah apanya. Menurut gue kalau ngomongin band itu banyak yang keren dari Inggris. Tapi kalau ngomongin artis-artis solo atau hip hop itu US lah. Kalau gue benar setuju sih. Kalau setuju gue juga. Iya, kalau gue Britpop tuh mungkin kalau tadi Anto dia mungkin Anto kenal Beatles duluan gitu ya. Kalau gue kebalik nih, kalau gue tuh kenal Coldplay duluan. Gue masih ingat waktu itu gue lagi dulu kan MTV siang-siang tuh kita pulang sekolah gitu nggak sih? Ada. Malu mau bolos. Enggak, waktu dulu gue lagi school from home. Ada ya? Belum ada.
Nah, gue lagi nonton, biasa kan nonton MTV. Padahal gue kalau inget-inget ya, gue aneh juga gitu. Nggak ada yang nyekokin MTV. Terus gue nonton aja gitu. Terus ada waktu itu In My Place-nya Coldplay cuy. Nah, dari situ gue Oh, langsung In My suka. Place tuh. Huh? Iya, In My Place-nya Coldplay. Gue nggak tahu sih itu sebenarnya single pertamanya atau bukan ya. Kayaknya bukan ya. Bukan single Pertama pertamanya di sih. album itu, Pertama di album itu ya. Rush Blood to the Head apa ya judulnya? Ah, Gue ah, lupa ah, tuh. ah. Nah, Album awalnya bukannya ini ya Parachute ya? Iya, Parachutes. Ah, Hmm. ah. yang Yellow ya. Betul. Nggak maksudnya gue tadi tuh single pertama di album itu. Oh, di album Hmm, itu single. Iya benar-benar. Hmm. iya itu gue pertama kali denger itu Coldplay. Gue langsung suka itu sampai sekarang. Sampai sekarang ya? Iya sampai sekarang deh. Oh, Terus, kok bisa berubah? Sebentar. Tadi awal suka banget nih. Selera. Mungkin Oh, udah itu kan iya, 20 tahun yang lalu kan? Iya nggak sih? iya. iya, ya kalau lu denger-denger juga warna musiknya kan agak beda tuh ya. Heeh. Coldplay waktu pas zaman-zaman awal-awal pas sekarang gitu dibanding Sekarang tuh sekarang. Nah, rada ini ya, rada ke Asia-Asiaan gitu ya. Enggak ya? Aduh. iya, Ya, mengikuti zaman. Emang sekarang kayaknya lagi ada band terkenal dari Memperbesar Asia gitu. market ya, memperbesar market. Membesar market. Masa Asian mainnya Wave. di barat terus kan? Gitu. Bacot. Suka kayak gini gue Nah, bermain di pinggir jurang. Kalau nah gue sih, setelah, gimana nanti gimana? lo masih lanjut, lu Jul. Ya gue tadi nyambung sih, maksudnya kan Anto abis itu Beatles, Beatles, gue juga suka banget Beatles. Hmm. Udah sih itu aja. Paling kalau recently Coldplay gue ya? dengerin Apa? alternatif 2000 tuh playlistnya Spotify. Mungkin ada beberapa di situ juga kali ya yang, tapi gue lupa sih apa aja kontennya itu. Ya pokoknya itulah. Tapi bass itu dua bass itu loh, Beatles sama Oh, Coldplay. Gimana iya. Ju? Kalau gue, tadi Coldplay udah sebut ya. Kalau Beatles Apa-apa juga dong. udah disebut ya. Gue Iya, juga apa? suka dua-dua itu, tapi ya kalau gue sekarang paling kalau band yang lawasnya paling Duran Duran. Gue Oh, rada suka Duran tuh Inggris. dari Inggris. Heeh. Oh, gue pikir US. Oke, ini buat Duren info. Duren. Iya kan? Iya. Kok jadi ragu gue? Hmm? Enggak, Cumi. gue ragu sama genrenya aja sih. Dia kan lebih ke apa dia namanya? Iya, Birmingham. Dari Birmingham. Iya. Oh, Tapi kalau misalnya yang nggak baru-baru juga sih. Ya maksudnya angkatan gue suka ini Kaiser Chiefs kalau lo tahu. gue tahu Tahu beberapa tahu tahu. lagunya. Yang Everyday I Love You Listen Less. Iya. Iya. Itu tuh, gue suka lagu itu tuh. Nah itu gue suka itu lagu Brit tuh seru abis tau gak? Iya, iya. Iya, iya, setuju. Kayak semangat Beda. gitu ya bawahnya. Iya, lucu aja. Take Me Gitu. Out juga siapa? Take Me Out. Itu Franz Ferdinand. Iya itu gila tuh kayak Itu juga band-band seru. soundnya, melodinya lucu-lucu lah buat gue. Tapi Iya, betul. jujur gue rada sedih sih sama Take Note itu. Karena Kenapa? dijadiin nama acara anjir. Oh yang di Indosiar. Gue nggak tahu itu emang Gue baru sadar aja. gue nggak tahu itu emang sengaja atau gimana, tapi kok jadi nama sebuah acara gitu aja. Padahal gue suka lagunya gitu. Pertanyaan gue, lo nonton apa enggak acara itu? Ya nonton lah. Gue nggak nonton sih. Kan malam-malam itu bukan sih? Kayak malam-malam itu. Ya nggak tahu sih, nggak malam Ini jebak si Juju. Itu Tapi gue malam-malam tahu gak ya. sih gitu? Tapi gue tahu ya. Nggak ada yang mau ngambil. Gak ada yang mau ngambil jebakannya ya. Tapi kan tadi kita ngomong beberapa band tuh dari British, tapi ada 2 band legenda men sebetulnya di British tuh. Yang lahir di tahun 90-an lah. Oh, oke. Yang dia tuh di band itu bisa dibilang yang apa ya? Dulu tahun 90-an kan sempat melejit tuh grunge, Nirvana. Nah, pas muncul band ini grunge menghilang nih. Kayak kalah nih. Itu ada 2 band legend tuh. Lu tahu kira-kira apa tuh bandnya? Semua orang pasti tahu sih band ini. Ya, karena lu nyebut 90s dan tadi The Battle of Britpop. Gue pernah dengar juga sih jujur. Ini pasti ngomongin soal Oasis sama Blur lah. Nah, setuju. Emang harus diakui mereka dua itu memang
90s adalah milik mereka lah menurut gue di British ya. Setuju sih. Setuju. Terutama tapi ini opini gue ya, terutama Blur sih. Karena Blur itu yang menurut gue yang ngebuka pintu ke US. Gitu. Iya lah. Iya. Gitu ya. Jadi waktu itu album Park Life-nya tuh yang nembusin ke US. Dulu kan sempet Guns naik kan. Terus gara-gara Kurt Cobain meninggal, Guns-nya mulai menurun tuh. Terus momennya pas. Maksudnya tuh Blur tuh yang band Inggris yang nembus gantiin grunge lah di tren musik gitu ya. Kurang lebih begitu. Nah, dulu US bisa dikuasai sama grunge gitu-gitu. Nah, gara-gara grunge mulai turun, masuklah Blur, masuklah pasar US. Yang ini bawahnya itu albumnya Park Life gitu. Park Life tuh yang ini bukan sih yang artwork-nya foto berempat itu ya? Bukan. Park Life tuh artwork-nya apa ya, lupa gue. Gue yang gue tahu tuh Blur tuh itu doang sih albumnya. Gue nggak terlalu dengerin sih kalau Blur. Kalau nggak salah ya anjing lari gitu deh, anjing lagi lari. Gue kira lu ngatain gue gue kira lu ngatain gue asli. Gue udah mau resign tadinya nih dari Double Tap kalau lu bilang kayak gitu. Iya benar. Park Life tuh yang gambar albumnya anjing. Dua anjing lagi lari gitu. Oh. Ya aja baperan ya. Kayak ngegas anjing lari. Iya nggak, bener nggak? Digas gitu kan, digas. Oh iya, gua lupa sih. Iya, Park Life. Gitu. Nah di situ mulai tuh band-band British pintu dibuka sama Blur, mulai masuk tuh band-band British tuh kayak Sweat. Tolong dong, kita ngomongnya British. Oh iya, British. Ball of Water. Ball of Water. ini kita ngomongin Brit War ya, tapi kayak kita yang lagi war gitu sama British gitu sama. Enggak. Ini kita ngundang perperangan sama orang-orang BS nih. BS. Can I have glass water? Oke, lanjut. Nah, itu akhirnya nggak buka band-band British yang lain kayak Sweat, termasuk sama Oasis juga. Sweat, Beautiful One. Wah, aku suka banget gitu. Iya. Mau dengerin kalau Sweat. Nah, sama Oasis juga akhirnya masuk juga tuh ke pasar US tuh. Nah, ya kita tahu lah dulu kan waktu di media tuh kayak Oasis sama Blur nih saling sindir-sindiran lah. Tapi sebelumnya nih mereka berdua tuh saling berteman kan, saling muji malah, saling respect. Awalnya. Awalnya gitu, cuman jadi saling berantem tuh berdua tuh, gitu. Jadi saling berantem. Bukan berantem sih, lebih kayak sindir-sindiran di media gitu. Sindir-sindiran di media. Tapi sih kalau gue sih ngeliatnya ya, lebih sering ngeliat si Liamnya sih, yang nyindir. Liam itu vokalisnya Oasis ya. Liam Gallagher. Iya, Liam Gallagher itu kan vokalisnya Oasis tuh. Ya kita tahu lah dia, kalau zaman dulu kan sering ada istilah tuh, rocker mah bebas gitu. Rockstar mah bebas. Nah dia ngomong kan suka ngadi ayak tuh, si Liam. Padahal gue udah bilang dari dulu tuh, jangan gitu Yam. Gitu. Oh, dia nggak dulu ya. Jangan gitu, atuh Am. Gitu. Jangan gitu Am. Iya pantas kayak denger anjay. Kalau nggak ngerti. Iya. Kayak gitu. Dia suka ngeledek tuh. Nah yang paling gue inget banget pas si Oasis itu bukan menang sih, banyak dapat penghargaan gara-gara di albumnya paling terkenal kalau lo tahu, albumnya yang Morning Glory. Story Morning Glory. Yalah, itu pecah sih. Wonderwall, bro. Siapa sih dia nggak tahu Wonderwall? Wonderwall. Gitu. Nah dia kena banyak penghargaan tuh dari The Best Music Video yang Champagne Supernova. Itu salah satu lagu favorit gue di Oasis tuh Champagne Supernova. Dan itu ya di album itu kayak buset deh. Kayak lagunya bagus semua cuy. Iya lagunya enak semua sih. Tinggal semua kayak, lagunya. Kok bisa gitu ya? Gue dengerin beberapa dan gue most likely suka semua tuh. Even iya.
Yang lo tau nggak? Mumpung gue ingat fakta, salah satu fakta nih kalau lo ada pendengar yang suka nonton bola, salah satu lagu favorit Lionel Messi, tau kan? Lionel Messi, Tahu? pemain Persija Tangerang. Nah, gue kirain penyanyi cilik. Oh, Cikita lah, itu Cikita. Itu Messi, gue tahu. Cikita Messi. Nah, anjir. Iya, si Lionel Messi. Suka lagu di album itu judulnya Roll With It. Oh, nah Roll With It itu ya? Itu enak banget. Itu enak banget sih. Tapi itu emang di Morning Glory ya? Bukan Morning Glory. Roll With It itu justru penyebab Battle of Britpop nggak sih? Sebentar, Roll With It itu di album Morning Glory, bener. Oh Morning iya Glory. ya. Tapi, bener kata lo Ja. Bener kata lo Ja. Jadi di Roll With It ini tuh salah satu awal cikal bakalnya si Oasis sama Blur nih berseteru nih. Cuman itu bukan cikal bakalnya. Oh. Nah, cikal bakalnya itu sebetulnya berawal dari Park Live-nya Blur. Oh. Jadi Park Live-nya Blur kan dapat awards tuh dari British Music Awards tuh. Terus ya awalnya mereka masih respect-respectan gitu. Habis itu beberapa bulan kemudian deh, si Oasis itu ngeluarin single yang judulnya Some Might Say. Oh, gue tahu. Gue suka lagi. Some might say the sunshine. Iya. Lupa itu yang mana ya? Gue suka lagi tuh. Nah, Some Might Say ini dapat pokoknya PK1 di British lah. Di British ya. Nah, si Oasis, si Liamnya itu ngundang Damon Albarn. Ya, lo tahu Damon Albarn kan ini ya, frontman-nya Blur kan. Diundang gitu kan. Nah, pas diundang itu, ya tadinya sih si Damon Albarn ini dengan niat yang baik gitu, pengen ngasih selamat gitu kan. Nah, pas dia datang lagi suasana lagi party gitu, merayakan lah kemenangannya si Oasis itu. Tiba-tiba si Liam ngeliat si Damon Albarn nyamperin, terus teriak di depan dia, "We are the fucking number one," gitu. Di mukanya di depan fucking number one gitu. Di depan si Damon Albarn. Anjay. Terus si Damon Albarn dia cuma diem aja, terus cuma ngomong gini, "Well, we'll see it," gitu. We'll see gitu ya. Ya, we'll see gitu. Kayak gitu doang gitu. Nah, lu tahu kan si Damon Albarn kan orangnya kan panasan ya. Nah, dia gue udah bilang tuh jangan gitu, Barn. Dia callback dong joknya. Gue bilang lu sabar aja, istighfar gitu. Cuma dia nggak denger kan, ya udah gimana lagi kan. Ya udah, nggak usah ya. Bukan nggak denger, dia kagak ngerti Ju. Ya gitu, ya udah gue, yang penting kan gue udah effort kan, udah usaha kan, gitu, udah ikhtiar lah ibarat. Akhirnya pecah tuh. Gue kirain udah kelar tuh joknya. Oh iya. Dilanjutin ya sama dia. Akhirnya ya si Damon Albarn-nya ini apa? Rasa itu sebagai apa nih? Declare perang gitu. Menurut dia gitu. Merasa ditantang gitu kali ya. Merasa ditantang gitu kan ya. Terus diwawancara salah satu media di British. Nah, nggak tahu gimana ceritanya. Cerita itu nyampe ke produsernya masing-masing. Produsernya si Blur sama produsernya si Oasis. Kejadian yang ini nih, yang We Are Number One tadi, We Are Fucking Number One itu. Cuman ibaratnya masih kayak apa ya, situasinya mungkin masih kayak apa ya, perang dingin gitu loh, gitu. Nggak cuman ledek-ledekan doang gitu. Terus fansnya mulai ini gitu kan. Nah, habis itu fansnya kegoreng juga ya? Kegoreng juga fansnya gitu kan ya. Nah, udah gitu Oasis tadi tuh yang di-mention sama lu tuh ya, dia single lagunya Roll With It itu ya? Itu gue bilang Messi sih, Cikita Messi suka. Si Messi suka sama Roll With It. Nah, Hmm. Pas single tuh keluar, terus dia
bakal rilis di tanggal 14 Agustus tahun 95 tuh. 95. Itu tuh hari Senin. Jadi lagi puasa Senin Kamis kayaknya sih. Gue beneran mau ngecek loh. Gue beneran mau ngecek loh beneran hari Senin atau enggak loh. Kalau Seninnya beneran. Oh, Seninnya beneran ya. Puasanya ya enggak ya. Tahu, mereka puasa apa enggak tuh? Kayaknya sih lagi enggak deh, makanya berantem. Gue yakin si Juju udah nyuruh puasa, cuma nggak didengerin lagi. Tapi Comeback lagi. Iya. Dia mengeluarin tuh singlenya Roll With It tuh di 14 Agustus tahun 95. Nah, tadinya Blur ini mau ngeluarin album The Great Escape doang, tapi di bulan Septemberan gitu. Nah, berita tadi lagi digoreng panas tersebut, terus ada isu, bukan isu sih, emang Oasis mau ngeluarin single di tanggal 14 Agustus. Nah, produsernya Blur tuh, Virgin Records kalau saya namanya, dia ide tuh, gimana kalau kita ngeluarin single juga, yang Country House. Di hari yang sama, gue tahu tuh, rilisnya Roll With It, di 14 Agustus juga. Nah, makin digoreng tuh. Iya. Makin digoreng. Padahal pada waktu itu lagi panas tuh ya, maksudnya kalau nggak Oasis ya Blur kayak gitu ya. Jadi karena digoreng media, terus bahkan tuh perselisihan ini tuh sampai ke ranah politik, sosial politik maksudnya sih, bukan politik pemerintah ya, sosial politik. Kok bisa? Nah, kenapa? Karena Oasis itu merepresentasikan, kan Oasis itu kan ini ya, dia band asal dari Manchester kan. Iya, betul. Itu bagian utaranya Inggris. Nah, dia itu merepresentasikan tuh working class, kelas buruh lah, kelas pekerja gitu lah. Menengah ke bawah, saya bilang menengah ya. ke bawah. Nah, Blur itu kan band asal dari London kan. Nah, dia tuh anak kota, terus merepresentasikan hipster lah, atau enggak apa sih remaja kampus gitulah. Pokoknya orang-orang yang berpendidikan gitu kan, bagian kelas atas lah gitulah ya. Selatan. Atas lah ya. Nah, orang utara sama orang selatan ya jadi berseteru tuh, saling mengunggulkan bandnya masing-masing. Gitu. Mulai panas itu dia akhirnya habis itu media juga ngegoreng, terus tadi juga si Virgin Records-nya pengen ngeluarin single Country House di tanggal 14 Agustus barengan sama Roll With It di tanggal 14 Agustus. Akhirnya tuh dibuat di masing-masing apa ya berarti ya? Toko musik kali ya. Itu dibikin kayak votingnya gitu. Anjir. Kira-kira siapa yang menang gitu. Kayak pemilu gitu dong. Kayak pemilu gitu. Gitu. Nah, pas bergantung lokasi nggak sih? Nggak gitu dong. Kalau di beberapa lokasi, gue nggak tahu sih detailnya gimana. Kayak yang gue tahu sih, pokoknya di toko musiknya ada kayak gimmick kayak begitu gitu. Ya udah, akhirnya itu kan kebanyakan hari Senin kan, pasti kan tegangan udah dari Sabtu gitu kan. Sabtu, Minggu, nah pas Senin itu tuh rilis tuh bareng tuh, gitu kan. Nah, akhirnya pecah kan. Akhirnya di situ dilihat tuh penjualannya tuh selama beberapa minggu. Nah, di penjualan itu terbukti ternyata yang menang itu siapa, coba tebak? Oke. Lu nanya siapa nih? Siapa aja mau jawab? Gua jawabnya karena lu nanya di Blur. Lu aja? Kalau gua karena gua suka sama Oasis, gua Oasis lah. Apalagi singlenya apa? Roll With It kan? Didukung sama Messi waktu itu kan? Iya. Messi-nya belum main bola. Messi-nya masih jadi main bocil, bola kecil. Ternyata pemenangnya? Ternyata yang menang pada saat itu Dewa 19. Iya, Dewa 19, betul. Bintang yang albumnya yang bintang 3 ya? Kan bintang 5 belum keluar. Enggak, bintang 5 kan tahun 90 berapa gitu, tahun 2000-an. Ini masih 3, belum naik level bintangnya tuh. Jadi dia masih apa? Kriminalnya itu masih ambil mobil orang, kabur dari polisi gitu. Emang GTA aja. Jadi bentar cuy, ada Mas Ahmad tadi. Sorry ya Mas ya. Gue kira beneran. Gue kira beneran. Jadi yang menang siapa? Yang menang ternyata deg-degan nih. Yang menang siapa nih? Nah, yang menang ternyata Blur. Menang itu
Kok Jadi, bisa? Per single itu ya. Penjualannya itu kalau di Blar tuh 274, yang terjual tuh 274.000 Ini per hari. per minggu. Per minggu. Minggu awal, sorry. Di minggu awal itu kejual 274. Terus di yang Oasis itu 216. 216.000. 216.000 gitu kan. Menang tuh di situ tuh si Blar gitu. Tapi menurut gue sih apa ya? Kalau gue pribadi ya, kurang aci sih betulnya. Aduh, Kenapa? dicolok digoreng. Nggak adil sih. Karena apa? Karena si Blar tuh betulnya dia ngeluarinnya album. Gak lama kemudian kayak udah tahu itu Gitu bakal ya? jadi album. Tapi ini opini gue ya. Sedangkan kalau misalnya Oasis tuh ngeluarin baru single doang, belum ada album di situ. Jadi menurut gue wajar si Blar itu mungkin dari segi budget gitu kan, dari segi penjualan lebih kencang di Blar, jadi yang menang Blar gitu. Kalau menurut gue gitu. Terus setelah Blur itu menang, terus apa yang terjadi? Selesai kah? Belum. Apa makin ngacau? Sebetulnya terjadi kayak perseteruan sih di masing-masing band sebetulnya. Di internal band masing-masing. Dari sisinya Blar, itu Alex James juga basisnya Blar ya. Alex James itu bilang ke salah satu medianya di British tuh kayak intinya pertandingan sebetulnya menang atau kalah itu nggak penting, yang penting kan karyanya gitu kan. Itu kita intinya bermusik tuh ingin sebuah karya dah, idealis lah, intinya idealis. Kalau Bar tuh dia bikin lagu itu sebetulnya bukan untuk banyak didengar orang, tapi pengen bikin suatu hal yang baru gitu kan, musik yang unik gitu. Ya gitu. Terus gitaris juga gitarisnya Blar, si Graham Coxon juga, Graham Coxon itu dia juga menang. Bukan dia menang, dia juga bilang kalau keberhasilan ini tuh kata dia pointless gitu. Buat apa? Nggak penting gitu. Sebenarnya dia udah mencoba untuk apa ya, meredakan suasana ya sebenarnya, kalau gue benar nggak sih? Si Alex James meredakan. Iya, kalau meredakan kan kayak mestinya saling minta maaf lah, maaf-maafan gitu. Sallallahu alaihi. Ya kan masih gitu. masih September, kemarin masih lama. Halal bihalal dia. Gue tuh sebetulnya udah ada ide pengen bikinin halal bihalal untuk mereka berdua kan gitu. Cuma ya dengerin lagi tuh kurang ajar emang. Yang mereka nggak ngerti halal bihalal. Dia ngerti what halal bihalal. Salam-salaman nggak ngerti dia. Ya udah gimana, gue udah usaha kan. Tetap berantem ya udah. Dihargai lah. Tapi kalau gue baca-baca juga nih Ju, pada saat itu week penjualan itu katanya the best week for UK singles sales in decade gitu katanya, kayak. Nah, setuju, benar itu benar. Benar. Dan itu juga kayaknya ya apa ya, kalau menurut gue kejadian itu, kalau menurut gue sih win buat semua orang ya. Apalagi yang waktu itu ada di industri musik gitu, kayak ya contohnya tadi kayak misalnya yang lu bilang toko-toko kaset pada masang itu terus viral gitu. Lu bayangin dulu belum ada internet udah viral cuy, lu bayangin. Kacau ya. Tahun segitu gitu kan. Terus abis itu kayak ya itu menguntungkan media juga nggak sih, kayak ya balik lagi juga ke artisnya juga, kalau menurut gua kayak istilahnya kita diomongin nih cuy gitu. Kayak gitu-gitu kan. Jadi kalau menurut gue sih ya menguntungkan gitu, ya kan? Nah ini juga sebetulnya ini juga salah satu opini jadi landasan opini gue juga nih, karena kalau gue sih ngelihatnya tadi lo bilang kan ini kesuksesan, ibaratnya kesuksesan industri musik di British kan gitu kan, bisa dibilang gitu kan. Nah itu benar, jadi emang perseteruan ini sebetulnya ada unsur kesengajaannya menurut gue. Karena dibikin ada viral gitu, ada jadi omongan kan. Iya. Kan emang kalau misalnya ada dua hal yang berseteru kan jadi banyak diomongin orang kan. Iya. Ada dua pendapat itu kan lebih seru diomongin daripada pendapatnya sama kan, gitu kan.
Oh iya betul. Nah ini juga sama, jadi kayak media tuh sengaja bentrokin nih Blur sama Oasis Hmm. gitu. Jadi ada campur tangan media ya. Mungkin campur banget tangannya bisnis musik juga di sana. Kayak mungkin si produsernya juga sengaja tuh, kita goreng aja nih beritanya gitu. Hmm. Hmm. Emang jadi tahun keemasannya British tahun tersebut gitu ya. Iya. Kayak orang siapa yang nggak tahu Oasis sampai sekarang, siapa yang nggak tahu Blur gitu kan. Iya. Kayak semua orang tahu. Apalagi angkatannya 90-an ya. Semua Iya. orang tahu gitu kan. Nah, itu sengaja tuh diangkat tuh berita tersebut gitu. Bahkan ini tuh pernah di-mention juga sama Graham Clarkson gitu. Kalau itu sebetulnya permainan media doang. Kita sih udah mabelarnya Oh. nggak jadi masalah. Kalau nggak salah ada video juga tuh di Noel pernah diinterview juga ya. Baru-baru ini tuh Gallagher si gitarisnya Noel Oasis. Gallagher itu. Kalau Dia ini pencipta cuman lagunya lah. Kalau ini tuh cuman gorengan media doang. Padahal hasil lima kita pernah ke bar bareng gitu, minum bareng gitu. Iya. Jadi pada saat itu gitu. Nggak ada apa-apa, itu cuma media doang. Tapi Sebenarnya ini main sabun dong. Apa istilahnya main sabun? Istilahnya drama lah. iya, Iya. opera sabun maksud Opera. lo. Ya opera Opera Lo opera sabun. sabun, Main bukan main Bukan sabun. main sabun dan. Salah. Tolong Ju nanti di bip ya Ju. Iya. Ya, lanjut. Iya nih, terus gue juga tadi kemarin juga sempat gue gara-gara si Juju ngomongin video tuh tadi, gue juga kemarin Apa tuh? sempat lihat videonya. Wah kok video sih? Lu Video bukan apa ngomongin itu? video tadi ya, ngomongin interviewnya Noel. Gue juga waktu itu Iya lihat kan di kayak, video bener. iya deh di video ya. Iya lah. Kok gue insecure sendiri. Lo bikin apa sih, Ja? Iya jadi dia gue setuju sih, gue juga baca kayaknya bahkan si Noel Gallagher pun dia bilang we are not Britpop katanya, we are universal rock katanya gitu. Terus kayak ya media lu terserah deh, media lu mau ngomong kita Britpop kek atau gimana gitu, gue nggak peduli gitu katanya dia. Ya mungkin artisnya sendiri juga mungkin nggak suka gitu ya dengan keadaan, atau nggak tahu ya, mungkin dia di media dia positioning seperti itu padahal mah aslinya itu buat ngeramein juga gitu, ngerti nggak maksudnya, kayak wih ternyata dia sampai kita sekian puluh tahun berikutnya kita masih ngomongin ini gitu sekarang kita bertiga ya kan. Iya bener. Jadi emang ibaratnya bakar ceritanya ya. Berhasil sampai sekarang nih panasnya ya. Yoi. Gila sih emang pada saat itu. Padahal belum ada internet Oh, juga ya. Iya, itu. dan dia tuh itu zaman itu malah nggak ada sosmed. Kalau ada sosmed, Lebih heboh lagi kali. gorengnya Iya. bener-bener digoreng sama Cuma netizen dan emang beda sih. Ibarat kayak makanan ya. Kalau digorengnya pakai arang kan lebih anget ya. Lama anget lebih lama gitu kan. Ketimbang digoreng pakai kompor gas. Iya nggak sih? Enggak ya? nggak tahu. Salah ya? Tergantung goreng apa sih Nggak sebenarnya. tahu. Kalau goreng batu sih sama aja kayak. Bener-bener ngapain tuh orang goreng batu? Gue soalnya ini ngebandingin ada tongseng enak cuy. Lah, Ada stasiun Sudirman. Ini ngomongin tongseng kita. Tongseng di stasiun Sudirman. Ada satu yang enak. Ada lah. Tapi cuy, ngomong-ngomong tentang persaingan nih, persaingan Oasis sama Blur ya nggak? Sebenarnya bukan di Inggris doang cuy kejadiannya. Even sampai sekarang di Indo tuh masih kejadian. Masa? Gue baru tahu yang itu. Persaingan Indomaret sama Alfamart. Aduh. Itu legendaris banget cuy. Lu bayangin di dalam satu komplek ruko bisa ada Indomaret, bisa ada Alfamart. Ada depan lagi. Ada samping-sampingan. Terus kalau lagi promo itu berdua masang toa barengan, speaker gede-gede, siapa yang mau dengerin coba? Tapi yang gue bingungin tuh kadang tukang parkirnya satu men. Kadang tuh dia nggak muncul pas ada mobil mundur doang sih. Iya betul. Nah, itu gitu ya. Itu tuh ibaratnya tuh sebetulnya itu ya, yang tukang parkirnya tuh kayak record atau medianya itu ya, yang ngegoreng kali ya. Yoi. Soalnya dia dapat untung kan, jadi dapat 2 lahan kan. Iya. Kayak bisa aja si bosnya Alfamart sama bosnya Indomaret tuh kerjasama gitu. Cuy, gimana kalau kita bikinnya tuh sebelahan aja biar viral gitu, biar diomongin orang. Ini gue suka nih. Kita bahas teori konspirasi Alfamart. Sangat berbobot.
Ya kan analoginya sama cuy. Iya. Sama Indomaret dan Alfamart ya nggak? Iya sih. Anjing sih Bisa. gue udah serius, gue kira beneran Blar sama Wasis di Indonesia ada ribut anjir. Gue gak tahu ceritanya. Belum lagi Superindo ikutan, Superindo, Giant. Iya. Makin rusuh dah. IKEA Informa ya. Iya. SB Mart tuh Beda dong. SB Mart apa? Ada SB Mart. Ini kita juga ngomongin Mart gini. Iya. Balik lagi nih ke Balik. Battle of Britpop nih. Bukan Battle of Mart ya. Bukan, Minimart. ini Battle of Britpop. Nah, emang di situ kan kita berhenti di ini kan, di pertarungan antara Country House-nya Blar sama Roll With It-nya Oasis. Dimenangkan oleh Blar pada saat itu. Tapi sebetulnya ini pada saat itu ada babak keduanya cuy, sebetulnya cerita ini. Itu belum selesai perseteruan ini. Oh ya? Nah, kayaknya sih kalau diomongin sekarang bakal panjang nih. Bisa sampai pagi nih ceritanya. Waduh. Kayaknya padahal orang dengerinnya dari siang gitu ya. Enggak cuy, ini gue barusan di WA nih. Cuy, podcast lu bagus kata gitu. Lanjutin aja gitu. Oh, siapa yang bilang tuh? Nata nih siapa ya? Disebut temen gue cuy. Nama lengkapmu disebut anjir. Soalnya sensor ya. Karena notif WA-nya adanya elu, toh kagak ada lagi yang lain. Ju, tolong disensor Ju. Iya, ntar di bip ini. Si anjay. Toh lu mestinya gak usah ngaku, lu siapa tuh gitu aja lu pakai. Lu disensor aja udah kalau gua bahas ini. Iya. Malah panjang. Iya, malah di-googling ntar sama orang ya. Iya. Udahlah, kita nggak usah peduli siapa tuh si orang tadi deh. Si Bip. Si Bip tadi udah ya. Anggap itu nggak ada ya. Anggap itu nggak ada si Bip tadi ya. Iya, si Bip tadi nggak ada. Nggak ada ya. Nah, ini sebetulnya ada babak keduanya nih. Cuman bakal panjang ceritanya. Nah, kalau kita ngomongin langsung sekarang panjang gitu ya. Panjang. Mendingan kita ngobrolin di episode selanjutnya aja deh. Gimana nih? Oh, siap. Paling ya, thank you yang udah dengerin sampai selesai. Sampai gue ngomong apa sih? Ulang. Buat pendengar, thank you yang udah dengerin sampai sini. Nanti kita lanjutin lagi obrolan ini terkait Brit War ini atau Battle of Britpop ini di episode selanjutnya. Bye. Anjing, nama gue kesebut. Oh, anjay, emang.